Pernah nggak kamu membayangkan rasanya terjebak di dalam sebuah lemari baju yang sangat besar, tertutup rapat, dan nggak ada satu celah pun untuk cahaya masuk? Gelap gulita, sunyi, dan kamu nggak tahu apa yang ada di depan hidung kamu. Tiba-tiba, dari kegelapan itu muncul satu titik cahaya neon berwarna biru elektrik yang bergoyang-goyang pelan, seolah memanggil kamu untuk mendekat. Begitu kamu mendekat, bukannya nemu saklar lampu, kamu malah melihat deretan gigi raksasa yang siap mencabik-cabik kamu dalam hitungan detik. Selamat datang di dunia bawah laut. Sebuah tempat di mana cahaya bukan berasal dari matahari, melainkan dari perut makhluk-makhluk yang bentuknya lebih mirip monster di film horor daripada ikan hias di akuarium rumah kita. Di dasar laut yang dalamnya ribuan meter, sinar matahari itu ibarat barang mewah yang gak pernah sampai. Setelah kedalaman 200 meter, cahaya mulai memudar, dan setelah 1000 meter, kita masuk ke zona yang disebut sebagai Midnight Zone atau zona tengah malam. Di sini, kegelapan itu absolut. Tapi uniknya, alam punya cara yang sangat jenius untuk mengakali kegelapan ini. Fenomena ini kita sebut sebagai bioluminesensi. Sederhananya, ini adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan cahaya sendiri dari dalam tubuh mereka. Kalau kita butuh baterai dan bohlam buat nyalain senter, ikan-ikan ini punya pabrik kimia pribadi di dalam sel mereka. Bagaimana sih cara kerjanya? Kita bisa menganalogikan ini seperti stik lampu glow stick yang sering kamu lihat di konser atau acara lari malam hari. Di dalam tubuh makhluk-makhluk ini, ada dua bahan kimia utama yang namanya luciferin dan luciferase. Ketika luciferin bertemu dengan oksigen, dia bakal bereaksi, tapi dia butuh mak comblang alias katalis yang namanya luciferase supaya reaksinya bisa menghasilkan cahaya. Hebatnya lagi, cahaya ini disebut sebagai cahaya dingin. Kalau lampu bohlam di rumah kamu kalau dinyalain lama-lama bakal panas dan bisa bikin tangan melepuh. Lampu alami dari ikan-ikan ini sama sekali nggak mengeluarkan panas. Mereka efisien banget, hampir 100% energinya jadi cahaya, bukan terbuang jadi panas. Sekarang, ayo kita kenalan sama penghuni pertama yang paling ikonik, yaitu anglerfish atau ikan sungut ganda. Kamu mungkin ingat ikan ini dari film Finding Nemo. Dia punya semacam pancingan yang tumbuh dari kepalanya dengan ujung yang bersinar terang. Tapi tahu nggak kamu, kalau cahaya itu sebenarnya bukan milik si ikan itu sendiri. Itu adalah hasil kerjasama atau simbiosis dengan jutaan bakteri bercahaya yang tinggal di dalam kantung kecil di ujung pancingannya. Si ikan kasih tempat tinggal dan nutrisi buat bakteri, dan sebagai imbalannya, si bakteri jadi lampu senter buat si ikan. Pancingan ini fungsinya buat memancing ikan kecil yang penasaran. Tapi yang lebih aneh lagi dari anglerfish adalah kisah cintanya. Ikan yang kita lihat punya lampu itu biasanya adalah betina yang ukurannya cukup besar. Ikan jantannya, mereka kecil banget, mungkin cuma seukuran jempol, dan mereka nggak punya lampu. Tugas hidup si jantan cuma satu, cari betina di kegelapan abadi itu. Begitu ketemu, si jantan bakal menggigit perut si betina dan nggak akan pernah lepas. Lama-lama, tubuh si jantan bakal menyatu dengan tubuh betina. Aliran darah mereka jadi satu, dan si jantan bakal kehilangan organ tubuhnya, sampai akhirnya cuma jadi organ penghasil sperma buat si betina. Lanjut ke penghuni kedua, ada yang namanya hagglefish atau ikan kapak. Ikan ini bentuknya tipis banget dan punya mata yang selalu menghadap ke atas. Mereka punya strategi cahaya yang sangat pintar yang disebut counter illumination. Di laut, ancaman itu nggak cuma datang dari depan, tapi juga dari bawah. Kalau ada predator di bawah melihat ke atas, siluet ikan bakal kelihatan jelas karena tertutup cahaya remang-remang dari permukaan air. Nah, ikan kapak ini punya lampu neon di bagian bawah perutnya. Mereka bakal mengatur terang lampunya supaya sama persis dengan cahaya yang datang dari atas. Hasilnya, mereka jadi transparan alias nggak punya bayangan. Lalu ada lagi yang namanya ubur-ubur atola. Ini adalah ubur-ubur yang punya sistem pertahanan paling unik. Namanya burglar alarm atau alarm maling. Bayangkan kalau kamu lagi dirampok di gang sempit. Kamu nggak punya senjata buat melawan. Apa yang kamu lakukan? Kamu pasti bakal teriak sekencang mungkin supaya orang-orang datang menolong. Itulah yang dilakukan ubur-ubur atola. Ketika dia diserang oleh predator kecil, dia nggak bakal melawan dengan sengatanya saja. Dia bakal menyalakan kilatan cahaya biru yang berputar-putar dengan sangat terang, seperti lampu sirine polisi. Jangan lupakan juga dragonfish.
Kalau ikan lain biasanya memancarkan cahaya biru atau hijau karena warna itu yang paling jauh merambat di air, dragonfish punya kemampuan langka. Dia bisa mengeluarkan cahaya merah. Kebanyakan makhluk laut dalam itu buta warna merah. Mereka cuma bisa lihat warna biru. Jadi, dragonfish ini seperti tentara yang pakai kacamata night vision tipe inframerah. Dia bisa menyalakan sensor merahnya untuk mencari mangsa, tanpa si mangsa tahu kalau mereka lagi disorot lampu. Ini adalah keuntungan taktis yang luar biasa. Sejarah penemuan makhluk-makhluk ini sebenarnya belum lama-lama banget. Manusia baru benar-benar bisa melihat mereka secara langsung sekitar tahun 1930-an, lewat penjelajah seperti William Beebe dan Otis Barton, yang menggunakan bola besi raksasa bernama Bathysphere. Bayangkan keberanian mereka masuk ke dalam bola besi sempit, diturunkan pakai kabel baja ke kedalaman ratusan meter, hanya untuk melihat percikan-percikan cahaya di balik jendela kaca yang tebal. Bibi waktu itu sampai bingung mendeskripsikannya. Dia merasa seperti sedang berada di planet lain. Dampaknya buat kita apa? Selain bikin kita takjub, teknologi bioluminesensi ini sekarang banyak dipelajari oleh para ilmuwan medis. Bahan kimia luciferin tadi dipakai dalam penelitian kanker untuk menandai sel-sel tertentu supaya bisa menyala saat diamati. Kita belajar banyak dari dasar laut untuk menyelamatkan nyawa di daratan. Jadi, dunia bawah laut itu bukan cuma tempat yang gelap dan menakutkan. Itu adalah panggung pertunjukan lampu neon yang luar biasa canggih. Setiap kedipan cahaya di sana punya cerita. Dan yang paling gila adalah, kita baru menjelajahi kurang dari 5% lautan kita. Lautan itu luas, dalam, dan penuh rahasia yang bersinar.